Syarat ya. Kemarin kita udah sampai sini ke syarat-syarat grup. Syarat-syarat grup itu dari angka 1 sampai 5 ya. Ada 5 syarat. Nah, syarat yang pertama, jika dia suatu grup, ini himpunan X besar ya. Himpunan X besar itu bukan himpunan kosong. Terus, sifat yang kedua itu tertutup terhadap operasi bintang. Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu grup. Yang ketiga, bersifat asosiatif untuk setiap unsur di himpunan X besar ini. Nomor 4, identitasnya tunggal ya, nggak ada yang lain. Selalu tunggal unsur identitasnya. Yang kelima, setiap unsur di himpunan X besar ini memiliki inverse di himpunan X besar juga. Jadi inverse-nya itu tidak keluar dari himpunan X tersebut. Contohnya apa? Ada kadang inverse-nya dia keluar. Nanti dulu deh. Oke, jadi ini ada 5 ya syarat terbentuknya suatu grup. Nah, kalau ditambahin satu sifat lagi, sifat nomor 6, itu nanti kita sebut grup Abelian atau grup Abel. Ini menghormati matematikawan yang dulu berjasa. Oke, kita masuk ke contoh yang ini. Ini Z masih ingat nggak bilangan Zahlen atau bilangan bulat? Isinya kan dari negatif tak hingga, terus nah di sini min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai positif tak hingga gitu ya. Nah, kita akan cek apakah si Zahlen ini terhadap, ini saya kasih operasinya penjumlahan, apakah si Zahlen terhadap operasi penjumlahan bisa disebut grup? Nah, kita cek sifat yang pertama, X itu bukan himpunan kosong. Ini untuk membuktikannya kalian ambil. Nah, saya ambil yang 0 ya. 0 elemen dari Zahlen. Ada ya, berarti ada unsurnya ya. Kesimpulannya apa? Jadi himpunan Zahlen bukan himpunan kosong ya, karena dia udah ada isinya. Gampang ya, ambil salah satu aja. Untuk yang kedua, tertutup terhadap operasi bintang. Tertutup artinya apa? Ketika kita operasikan A dioperasikan dengan B, di mana A-nya elemen dari Zahlen, B-nya elemen dari Zahlen, kita jumlahkan. Jumlahnya ini harus masuk ke dalam himpunan Zahlen lagi. Nah, logikanya gimana? Bilangan bulat ditambah bilangan bulat. Apakah tetap masuk ke dalam bilangan bulat? Ya enggak? Halo? Iya, Mas. Ya? Iya, tetap bilangan bulat. Iya, Mas. Jadi ini berlaku ya. Sifat kedua. Jadi Z tertutup terhadap penjumlahan. Sifat kedua berlaku, oke. Sifat ketiga apa? Bersifat asosiatif untuk setiap unsur di himpunan X besar ini. Kita akan cek, ambil sembarang ABC di bilangan Zahlen ya. ABC di bilangan Zahlen. Nah, kita cek nih. Ketika saya kerjakan yang A plus B duluan, ini kan kalau A plus B dikurung ditambah C. Ini angka berapa sih di sini kalau nggak ada angkanya? 1. 1 kan? 1 dikali masuk. 1 dikali A dikali B. 1 dikali A kan jadinya A doang kan? Iya. Ya enggak? Iya. Jadi ini kalau saya coret-coret sedikit, ini kan 1 kali
A 1 kali B. Jadinya kan A plus B gitu ya. Ini masih ada plus C-nya di belakang. Jadi ini hasilnya A plus B plus C. Oke ya. Nah, bagaimana kalau yang saya kerjakan itu bukan A plus B-nya, tapi saya kerjain dulu B plus C-nya. Hasilnya apa? Nah, ini konsepnya sama kayak tadi. Di sini ada angka berapa nih? Kalau nggak ada angka-angkanya. Ini angka 1 juga ya. Ini kali masuk, jadinya apa nih? Ini kan A masih ada ya di depan ya. Nah, ini jadi apa? Plus B plus C dong. Iya. Nah, jadi ini plus B plus C. Nah, ternyata hasilnya sama. Bentuknya lihat nih. Ini A plus B plus C, ini A plus B plus C. Sama ya? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalian kerjain depannya dulu atau kerjain belakangnya dulu, hasilnya sama. Maka dia berlaku sifat asosiatif. Oke. Terus ada unsur identitasnya. Ada nggak nih unsur identitas penjumlahan? Ada 0. Ya, unsur identitasnya 0 ya. Kenapa dipilih 0? Kita akan buktiin ya. Sifat identitas itu harus gimana memenuhinya. Ini 0 itu identitas ya, E ya. Sifat E itu gimana? E jika dioperasikan dengan suatu angka, harus menghasilkan angka lagi. Angkanya nggak berubah, si angka ini. Begitu pula ketika E-nya itu dioperasikan di sebelah kanannya. Ya, identitas dioperasikan dengan suatu bilangan, menghasilkan bilangan yang sama, atau bisa juga bilangan dioperasikan dengan identitas. Ini identitasnya bisa di kiri, bisa di kanan ya. Kita akan cek apakah 0 memenuhi sifat ini. 0 ditambah suatu bilangan bulat deh, misalkan A, bilangan bulat. 0 ditambah A hasilnya berapa? A. Coba, kalau A ditambah 0, hasilnya apa? A juga kan? Jadi ini memenuhi ya, si 0 ini ya. Memenuhi sifat ini kan? Maka 0 disebut unsur identitas terhadap penjumlahan ini ya. Oke? Oke. Oke. Jadi ada unsur identitasnya yaitu 0. Terus yang terakhir, dia memiliki balikan untuk semua atau setiap anggota Z ini punya balikan. Nah, balikannya siapa? A bintang B, ini B ini balikannya ya. Ini A itu unsur di Z. Ini saya tulis dulu deh. Oh, ini udah ada nih. Ambil A kecil, unsur di Z, maka balikannya siapa supaya hasilnya itu identitas? Kan identitasnya 0 ya? Ya enggak? Jadi A tambah B, ini balikannya ya. B itu balikannya. Hasilnya 0. Ini A kalau pindah ruas jadi apa, teman-teman? Min A. Min A ya. Jadi balikannya adalah min A. Ya, ini pindah ruas saja. Jadi B itu balikannya adalah negatif A. Betul ya? Balikannya adalah negatif A. Bisa dimengerti nggak nih? Balikannya.
Contoh deh. Balikan dari 5 berapa? Terhadap penjumlahan ini ya. Balikan dari 5 adalah berapa? Min 5. Min 5. Balikan dari min 10. Min dalam kurung min 10 berarti 10. Ya. Berarti negatif dari min 10 ya. Atau 10 aja. Plus 10. Ya, gitu ya. Oke. Untuk ini modulo Z6, masih kan nggak Z6? Z6 itu isinya siapa aja? Z6 itu sisa pembagian suatu bilangan bulat ya. Dibagi dengan 6. Sisanya berapa aja, teman-teman? Kalian ambil angka sembarang, misalkan 20 di modulo 6. Berapa? Ya, sisa terkecil pasti 0 ya, teman-teman. Ini sisanya nggak boleh negatif. Sisa paling kecil itu 0. Terus sisanya 1, sisanya 2, sisanya 3, sisanya 4, sisanya 5. Sampai sini? Ngerti nggak nih anggotanya? Mbak Elis? Mana nih? Nggak ada suaranya. Iya Mas, ngerti Mas. Biasanya paling aktif. Biar yang lain juga Mas. Ya nggak apa-apa. Kalau dikomporin yang lain siapa tahu ikutan juga. Mas, aku boleh lihat yang komutatif dulu, Mas? Ke atas tadi. Yang apa? Komutatif. Nah, ya itu. Asosiatif maksudnya. Ya, asosiatif. Oke, Mas. Lanjut aja. Udah. Oke ya. Oke. Lanjut. Ini Z6 terhadap operasi penjumlahan, apakah termasuk grup? Untuk syarat pertama, dia Z6 bukan himpunan kosong. Sebutin salah satu anggotanya, siapa? Ya, ambil aja salah satu dari ini. Terserah mau ambil yang mana. Misalkan 2. Misalkan 2 elemen dari Z6. Ya. Jadi maka Z6 bukan himpunan kosong. Ya, terbukti ya? Ya, Mas. Sifat ketertutupan bisa dibuktiin nggak? Ini ketika dijumlahin, apakah jumlahnya itu ketika di modulo 6 tetap masuk ke Z6? Contoh deh, 0 kita operasikan dengan 5 misalkan. Di modulo 6. Ini hasilnya berapa nih? Sisanya. 5. 5 ya. 5 masih ada di Z6 ya? Masih. Oke. Bagaimana kalau misalkan saya ambil 5, saya operasikan dengan 5 lagi. Saya jumlah dengan 5. Ini berapa? Kalau di modulo 4 ya Mas? 4. Ini 4. Masih ada nggak di Z6? Masih. Nah, Masih, jadi Mas.
semua penjumlahan Z6 ini terhadap Z6 ya. Jadi Z6 dioperasikan dengan Z6 itu hasilnya selalu masuk ke Z6 ya. Jadi dia tertutup. Oke? Mas, Ya. aku mau nanya. Ya. Itu kan aku udah ngerti nih, misalnya dia hasil 4. Tapi kenapa 4 ya? Kenapa dia nggak mulainya tuh, ini kan berarti jumlah anggotanya Z6 kan ada 6 nih, karena Ya. 0 dihitung. Ya Ya. kan? Dia tuh ngitungnya, misalnya tadi 5 tambah 5 tuh 10. Nah dia 10. apa nolnya tuh dihitung ya? Berarti dari 5, 0, 1, 2, 3 gitu. Enggak ya? Kan dia Aku cuma penasaran aja. Z6 itu kan modulo 6 ya. Iya. Nah, Nolnya modulo dihitung. 6. Enggak ya? Iya, dihitung nolnya. Misalnya dia kan tadi kan 5 tambah 5, 10 kan. Iya. Berarti ada sisa 4 lagi kan dari sini, dari anggota Z6. Iya. Ya kan? Berarti kalau misal kita hitung nih 5 terakhir nih, anggota ke-6 dari Z6. Berarti 7, 8, 9, 10 itu 3, bukan 4. Atau gimana? Atau ya tetap yang tadi ya? Oke. Sisanya tetap 4, Mas. Oh, tetap Jadi mulainya 4 ya dari berarti. 0. Ya. Misalnya nih, oh berarti 5 tambah 5 itu berarti sesuai angka, bukan sesuai anggota ya? Anggota dari Z6 bukan ya? Iya, sesuai angka, betul. Ya, oke. Ya. Jadi Mas bingungnya di nolnya ya. Nolnya itu sebetulnya 6, Iya. Mas. 6. Ya, itu dia, makanya itu dia. Ya, Itu 6-nya makanya nggak dianggap kan tadi kan ya? iya, iya Nah, benar. iya, kelipatan 6 itu 0 sisanya. Makanya Iya. kelihatannya kok mulainya dari 0 sih? Iya. Harusnya kan 3 ya kata Mas ya. 4. Iya. Harusnya Ini buat 4 dong. supaya kita sisanya. nggak bingung aja, ntar Iya. ada teman-teman yang ngira, oh kenapa ya, kenapa ini gitu maksudku. Ya. Aku sih udah Iya. tahu 4, cuma biar pasti aja. Lanjut Kak. Iya. Oke, untuk sifat 1 dan 2 udah ya. Sifat ketiga itu asosiatif. Ini pembuktiannya mirip ya, seperti tadi. Kita akan coba jumlahkan 3 buah bilangan sembarang dari Z6 ini. Ini sembarang ya, boleh kembar, boleh beda, terserah. Yang penting ambil sembarang 3 angka di Z6 ini. Oke? Nah, ketika saya kerjakan A plus B duluan, yang dikurung A plus B-nya, hasilnya apa nih? Ini kayak tadi kan ya, ini angka 1 di depan sini ya. Ya. Ini kan satunya dikali masuk ya. Hasilnya seperti ini. Maaf Mbak Karisma, boleh di mute dulu. Lanjut Mas. Ya. Mbak Karisma lagi di pinggir jalan nih. Iya. Ngopi dulu Mbak Karisma. Santai aja teman-teman ya. Saya sama kok sama kalian, sama-sama lagi belajar. Ini saya biar nambah ilmu aja, belajar bareng kalian. Jadi kalau nanti ada salah-salah ya, kalian boleh kasih masukan. Ya, Sal Mas, ini kayaknya ada salah di konsepnya. Kasih tahu, nanti kita perbaiki konsepnya gitu loh. Ya. Oke. Ini hasilnya tadi apa? A plus B plus C ya. Iya. Kalau misalkan yang dikerjain B plus C-nya dulu gimana? Nah, ini mirip kayak tadi nih. Ini angka 1 ya di sini ya. Iya. Ini kali masuk lagi, jadinya apa? B plus C. A plus B plus C lagi kan ya? Iya. Ini nggak ada A plusnya. Nah, ini kan hasilnya sama ya. Ini sama ini sama. Ya nggak? Nah, kesimpulannya apa? A plus B plus C dalam kurungnya AB. Ternyata nilainya sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Ini sama hasilnya. Nah, ini sifat apa yang terpenuhi kalau bentuknya seperti ini? Asosiatif. Asosiatif ya.
Artinya dia tidak peduli urutan pengerjaannya yang mana dulu. Mau yang depan dulu kek, mau yang belakang dulu kek. Terserah, hasilnya sama. Itu yang disebut sifat asosiatif. Terus, ada unsur identitas nggak? Ada unsur identitasnya nggak? Ada. Ada ya. Siapa? Nol. Nol. Nol lagi. Kalian harus buktiin ya kalau nol itu identitas. Cara ngebuktinya gimana? Identitas kita Iya, operasikan dengan operasikan suatu A angka, ke suatu angka. harus menghasilkan Angka. A sendiri. Kemudian kalau dibalik ya, Iya, identitas. angka dioperasikan dengan identitas harus A lagi. Kita akan cek si nol ini. Apakah 0 ditambah dengan suatu angka hasilnya A? Ini hasilnya apa nih? A. A lagi ya. Ini saya kasih script ya biar sama. Mas, itu bintang nggak selamanya kali kan ya Mas ya? Enggak. Jadi itu kan operasi, itu tanda operasi sesuatu operasi kan? Iya. Tapi dalam buku kebanyakan itu pakainya EA. Nggak ada apa-apa. Ya benar. Kadang Benar. kayak gitu. Ini saya juga masih ragu. Apakah selamanya ini selalu begini? Operasi operasi A. Tapi kalau menurutku Kak, kalau misalnya di dempet gitu biasanya kali sih. Kalau Ya, operasi bintang itu berarti tandanya ada operasi yang terjadi kalau bintang. Kalau menurutku ya. ya. Saya sempat baca sih modul 4 kalau nggak salah. Setiap operasi nanti pakainya EA gitu doang. Iya ya. Oh. Saya coba lihat ya modul 4 metode Lagrange. Oh, oke. Oh iya ya. Oke, lanjut Kak. Jadi ngobrol. Iya nggak apa-apa. Biar ini kan juga perlu ini. Iya sih. EA ini artinya apa ini EA? Iya. Ini saya juga masih belum 100% yakin soalnya. Saya sempat baca untuk beberapa kasus ke depan kita selalu pakai ini kayak gitu. Mana ya? Udah nanti dulu deh. Iya nanti deh Kak. Lanjut aja dulu. Oke, ini Inverse. ini 0 memenuhi nggak nih? 0 Iya, ditambah suatu A hasilnya apa? A. Tetap A lagi ya? Iya. Apakah ketika dibalik posisinya tetap hasilnya A? Ini berlaku juga nggak nih? Iya, A berlaku. tambah 0 hasilnya A juga ya? Oke, jadi betul ya? Nah, si 0 itu identitasnya ya? Iya. Oke, lanjut. Inverse. Ambil A elemen Z6. Maka inverse-nya adalah si N dikurang A. N itu siapa? 6 ya? Iya, N-nya itu si Zn-nya. Indeksnya, indeks Z. Oh iya, oke. Iya, Zn. Zn. Ya, si N-nya ini. Ya, walaupun nggak ada di sini ya. Walaupun nggak ada di sini. Tapi ini nanti Iya, hitungannya benar, dipakai. benar. Ya, ini dipakai. Kecuali inverse dari 0. Nah, ini inverse dari 0 ya. Di 0 sendiri. Sebenarnya bisa 6 sih. Tapi pun kalau misalnya A-nya 0, indeks itu 6 juga. Kalau 6 nggak bisa ya? 6 nggak bisa. 6 kurang 0. Inverse dari 0 adalah 6. Memang betul sih 0 tambah 6 itu kan kalau di modulo sisanya berapa? Nih, 0. 0 juga kan ya? Misalkan Iya, 0, iya. kita tambahin dengan inverse-nya. Ini hasilnya berapa? 0 juga Iya, kan ya? Iya, 0. Tapi Iya, benar, Kak. masalahnya si inverse tersebut ada nggak di dalam situ? Di dalam Z6. Kalau saya misalkan ini 6 begini. Ada nggak nih? Di dalam Nggak ada Z6? sih. Nggak ada sih. Nggak ada. Makanya dia dirinya sendiri aja. Biar dia tetap masuk ke Zn itu. Ya. Iya. Kecuali inverse dari 0.
adalah 0 juga. Nah, ini sifat 1 sampai 5 sudah terpenuhi. Kesimpulannya apa? Dari 1 sampai 5, maka ini struktur aljabar ya. Z6 terhadap penjumlahan adalah suatu grup. Ada pertanyaan tentang grup? Nah, Kak, lanjut aku. Mbak Karisma kira. Saya mute. Iya. Mbak Oke, Karisma Kak, kalau lanjut, mau lanjut. ngomong di unmute sendiri ya. Mbak Elis ada 2. Iya, Mas, satu di komputer supaya gede layarnya. Gimana Mas Darsono? Iya Mas, lanjut Mas. Mbak R? Iya Mas, maaf sinyalnya. Sinyalnya ya. Oke, lanjut ya. Lanjut kemana ini? Loh. Oke, saya mau ngetes si himpunan semua matriks sangkar ya, matriks persegi berordo n, himpunan semua matriks persegi berordo n yang tidak singular atau tak singular. Tak singular itu determinannya enggak 0 ya. Benar nggak, Mas? Determinannya tidak sama dengan 0. Halo? Iya, Mas. Ini saya kayaknya sedikit lupa. Yang determinannya tidak 0 itu tak singular, benar ya? Mas Dar, masih ingat nggak? Mbak Elis? Diingat dulu, Mas, bentar. Oke. Jadi saya simbolkan sebagai G, L, N dengan domainnya real. Iya, Kak, bener, Kak. Kalau misalnya singular, dia determinannya 0. Benar kan ya? Kalau singular, dia nol. Ini himpunan dari semua matriks. Misalkan matriks A, ukurannya N kali N, di mana determinan dari A itu tidak sama dengan 0. Oke ya? Ini himpunan semua matriks berukuran N kali N. Kita akan cek ketika dikalikan atau dijumlahkan ya. Coba dikalikan dulu ya. Apakah GL N R terhadap perkalian ini suatu grup? Ini suatu grup atau bukan? Kita cek ya syarat-syaratnya. Yang pertama, dia bukan himpunan kosong. Cara ngebuktinya gimana?
Ya, ambil aja sembarang matriks A berordo n kali n ya. Elemen dari GL n R. Maka n R ini bukan himpunan kosong ya, teman-teman. Oke? Yang kedua apa tadi syaratnya, teman-teman? Tertutup. Tertutup ya? Iya. Tertutup berarti ketika kita operasikan sebentar. Oke. Misalkan kita ambil matriks A, ini ordonya n kali n ya. Kita kalikan dengan matriks B, ordonya harus sama ya teman-teman ya. Karena kan dia harus ngambil dari ini kan ya. Harus ngambil dari si himpunan GLNR ini. Karena di ordonya n kali n ya, ini harus n kali n juga. Ya, kita akan cek apakah ini hasilnya tetap pada GLNR. Masih ingat nggak kalian? Kalau perkalian, ya, ini saya ulang sedikit ya tentang matriks. Misalkan ada matriks M, ordonya itu 3 kali 5. Terus di dot dengan matriks N dengan ordo 5 kali 4. Nah, ini bisa dikali, bisa di dot ketika ini nyambung nih. 5 sama 5-nya nyambung. Sama-sama 5. Ini sama-sama 5 kan? Berarti ini bisa dikali. Ya, ini sama-sama 5 berarti ini bisa dikali. Nanti hasilnya adalah matriks, misalkan matriks P ya, misalkan. Ordonya berapa? Ordonya itu 3 kali 4 sisanya, teman-teman. Ya, yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. 3 kali 4. Sampai sini ngerti nggak? Ya, paham, Kak. Nah, kalau ini, coba, ini hasilnya apa nih? Coba ya. Ini hasilnya matriks C berukuran berapa? Ini kan udah sama ya tengahnya ya. Nih. Iya, Ini kali ini udah sama. n tetap. Ini kan udah sama ya. Berarti bisa dikali dong. Iya. Berarti matriks hasilnya adalah yang ini, yang kiri sama yang kanan. Ya. N kali N. Oke ya. Jadi ini tertutup ya. Iya. Karena matriks A berordo N kali N. Oke, saya hapus dulu. Jadi A N kali N, koma B N kali N. Ini elemen dari GLNR. Dan si hasilnya ternyata si CN kali N juga elemen dari GLNR. Jadi apa? GLNR tertutup terhadap perkalian titik ya. Soalnya ada perkalian silang, ada perkalian titik. Iya. Kita sebut perkalian titik gitu ya. Terhadap perkalian
titik. Bedanya apa, Kak? Bedanya kalau perkalian silang dan perkalian titik itu apa? Itu ya. Iya. Apa? Ini aljabar linear elemental 2 kalau nggak salah ya. Sebentar. Saya juga agak lupa nih. Cross product sama dot product. Harus buka Oh, lagi. iya, Kak. Benar. Iya, ada kali silang, ada kali titik. Kalau perkalian silang, kalau nggak salah, nanti ada sin cos-nya deh. Saya agak lupa. Itu materi aljabar linear elementer 2. Kalau Iya, nggak Kak. salah. Oke deh, lanjut ya, Kak. Lanjut. Intinya beda ya. Iya. Dot Paham. product atau perkalian titik dengan perkalian silang itu Cross dua hal product. yang berbeda. Iya. Gitu. Beda ya. Oke, sifat kedua terpenuhi. Sifat ketiga apa, teman-teman? Asosiatif. Kita cek ya, sifat ketiga. Sifat ketiga itu apakah dia asosiatif? Ketika A, N kali N didot dengan B, matriks B ya, berukuran N kali N, didot dengan matriks C, N kali N. Misalkan saya kerjain yang kiri dulu nih. Ini hasilnya apa? Jadinya matriks baru, Kak, atau A kali B. Oh, Ini kayaknya mesti harus pakai contoh deh. iya. Pakai huruf-huruf gitu ya. Coba deh. Tapi ada kemungkinan A, matriks A N kali B N kali N juga kan ya? Hasilnya Gimana? Nanti hasilnya jadi matriks A N kali B N kali N gitu kali ya? Dibuka biasa maksudnya. Iya. Enggak ya? Tapi contoh dulu aja deh, Kak. Contoh dulu ya. Iya. Misalkan ordonya 2 kali 2 lah. Misalkan A, B, C, D. Kita kalikan dengan E, F, G, H. Terus kita kalikan dengan P, Q, R, S. Coba ya. Ini yang dikali yang depan dulu, nanti baru yang belakang. Ini apa nih? A kali E, B kali A G. kali E, B kali G. A, E, A, B, tambah B, G. B, G. Tambah. Aduh, ini panjang ini. Sebenarnya ini berlaku juga. Gimana ya? Di sini ada kelemahan saya, kurang nggak bisa ngebuktiinnya. Kalau kayak gini kan manual ya, ibaratnya. Coba pakai angka bisa nggak ya? Angka-angka kecil aja deh. Angka-angka kecil. Angka-angka kecil misalkan 1, 0, min 1, 1 misalkan begini ya. 0, 0, 1, min 1. Terus dikali dengan 0, 0, 1, min 1. Nah, begini aja ya. Iya, Kak. Angkanya kecil semua nih. Coba tes ya. Kita kerjain yang kiri dulu. Coba hasilnya apa? 1 kali 0, 0. 0 kali min 1, 0. Ini 0 hasilnya. Terus 1 kali 1, 1. 0 kali 0, 0. Jadi di sini tetap 1. Min 1 kali 0, 1 kali min 1, min 1. Oke. Min 1 kali 1, Min 1. min 1. 1 kali 0, 0. jadi min 1 aja. Ya. Kita kalikan dengan si C-nya. 1, 0, 0 min 1. Hasilnya apa nih? 0 kali 1, 0.
1 kali 0. 0. Ya, jadi ini hasilnya sini 0. 0 kali 0, 0. 1 kali min 1, 1. min 1. Min 1 kali 1, 1. min 1. Min 1 kali 0, 0. nah, jadi min 1 aja. Min 1 kali 0, 0. min 1 kali min 1. 1. 1. Ya, ini hasilnya seperti ini ya. Bagaimana kalau si ini yang dikerjain yang belakangnya dulu? Hasilnya sama nggak? Kita akan cek. Ini cepet aja coba ya. Ini saya tulis ulang yang sebelah kiri. Oke, kita coba cepet nih. 0, 1, 1, 0. Ini hasilnya 0. 0, 0, 1, min 1. Min 1. Min 1, 1. Min 1. Ini min 1. Min 1, 0, 0, 0. 1. 0. Kita kalikan lagi, sekali lagi. 1, 0, 0, min 1, 0. 1 min 1, 0, 0. Min 1. Min 1. Min 1, 0, 1. 1. 0. Min 1. Min 1, min 1. Iya, iya. Sama. Sama. Nah, sama kan? Iya. Sama dia. Cuma nih saya ada kelemahannya ini nggak tahu cara aljabarnya gimana. Cuma bisa ya kayak gini pakai angka. Nanti deh kita kalau ada yang nemu boleh kasih info ya. Ini aljabarnya gimana? Tapi sebetulnya sama aja sih, Kak. Maksudnya kalau misal pun dialjabarin nanti juga hasilnya kayak gini-gini, cuma lebih ribet aja. Cuma kalau Iya, yang pakai huruf, iya, iya. pakai indeks, misalkan indeks. Iya, benar. Sifat asosiatif berlaku ya. Oke. Yang keempat apa? 4 itu unsur identitas. Ada nggak unsur identitas? Matriks ini apa ya? 0 semua tuh apa tuh namanya? 0, 1, 0 yang gitu ya. Iya. 1 0 0 0. Apa ya itu? Oh. Iya, matriks identitas, benar ya? Identitasnya. Iya benar, Kak. Iya gak sih? Tapi Ya, kan benar. kali A, B. Ini, Bukan. bentar. AI, Ah, iya benar. Kayak A11 Kak, A11, A12 ya gak sih, Kak? Kalau matriks. iya ya. Iya, 11, A12, A21, A22. Nah, Sebenarnya ini harusnya secara umum dengan AII gitu ya. Ini diagonal utama yang iya, AI. iya diagonal utama. Ini bernilai 1. Ini bernilai 1 1. dan yang selain ini ya, selain diagonal utama, Iya. HIJ ini suatu hal yang berbeda. Itu bernilai 0. Iya, Nah, sini. identitas. Ada ya? Iya. Yang terakhir apa? Inverse. Punya inverse semua nggak? Nah, selama determinannya tidak 0, dia selalu punya inverse. Nyari inverse dari suatu matriks itu gimana? 1 per determinan dari A dikali aduh lupa nih DAB alah. Ini namanya apa ya kemarin ya? ABCD apa? Yang pakai kofaktor. Lupa lagi. Ntar lu cari deh. Ini adjoin-nya lah, adjoin. Ah iya. Nah,
Adjoinnya nanti untuk matriks ukuran 2x2, 3x3 itu ada di aljabar linear elementer 2 tentang kofaktor. Tentang kofaktor. Ya intinya ada ya. Kalau selama determinannya bukan 0 ya. Kan ini 1 dibagi determinan A. Ini kan bukan bilangan 0 kan. Berarti 1 dibagi berapapun bisa dong. Ya enggak? Ya. Jadi ini ada juga. Jadi kesimpulannya apa? Jadi G, L, N bilangan real gini ya. Adalah suatu Grup. itu. Ada pertanyaan? Oke. Terus kita misalkan punya himpunan A misalkan ya. Isinya itu unsur identitas, unsur P, unsur Q. Nah, kita suruh buat tabel Kelly dari ini ya, himpunan A ini supaya dia membentuk suatu grup. Nah, syarat-syaratnya di sini ada harus terdapat baris kolom yang merupakan kopi dari baris atau kolom penunjuk. Jadi begini. Misalkan A dengan operasi bintang ya, teman-teman. Ini suatu grup atau bukan? Ini dianggap suatu grup ya. Maka tabel Kelly-nya harus ada aturannya, teman-teman. Nggak boleh sembarangan bikin tabel Kelly-nya. Ini bintang, ini E, ini P, ini Q. Ini E, ini P, ini Q. Oke. Misalkan E dioperasikan dengan E. Ini hasilnya apa, teman-teman? Identitas dioperasikan dengan identitas. Hasilnya apa? Sifat identitas itu apa sih, teman-teman? Misalkan E dioperasikan dengan A. Hasilnya apa? A itu sendiri. A lagi kan ya? Jadi sifat identitas itu tidak mengubahkan ya? Ya kalau identitas kali identitas ya anggap aja ini identitas, ini angka biasa. Ya, ini identitasnya, ini angka biasanya. Hasilnya apa dong? Ya, Angka itu lagi. di angka biasanya ya, E lagi. Jadi di sini nilainya E. Sampai sini ngerti nggak? Mas, itu di situ identitas, Mas. Iya, Iya. Oh, N-nya unsur identitas. Oke. Kalau E dioperasikan dengan P, hasilnya apa? P. lagi. P lagi ya. Jadi di sini P ya. Nah, paham? Iya. E dioperasikan dengan Q, Q. Q lagi. Bagaimana kalau P dioperasikan dengan E? P. P. P ya, Iya karena benar. Iya. P dioperasikan dengan identitas ya tidak merubah, tetap P, Iya. gitu ya. Terus Q dioperasikan dengan identitas apa? Q. Q juga. Oke ya. Nah, ini yang disebut copy dari baris atau kolom. Lihat nih, baris, kolom. Copy kan dia, persis. Iya. Iya, persis. Jadi ini yang pertama betul ya, ada copy baris atau kolomnya. Oke, yang kedua, setiap baris atau kolom tidak boleh memuat suatu unsur lebih dari satu kali. Oke, Iya, paham. jadi kita mau isi yang ini dulu ya. Ini saya mau ngisi baris ini nih.
baris berdua ini. Ini ya. Nah, kan si P dioperasikan terhadap P itu bisa ini ya, teman-teman. Bisa hasilnya E, bisa P, bisa Q gitu kan. Iya. Ada 3 kemungkinan. Jadi bisa dia bilang E atau P atau Q. Nah, terus kalau P dioperasikan dengan Q yang ini di sini, ya, P dengan Q, itu kan juga ada 3 kemungkinan, bisa Iya. hasilnya E, E, bisa P, bisa Q. Oke. Ingat ya, tabel Kelly nggak boleh keluar dari himpunan ini, karena ini harus grup. Namanya grup juga pasti tertutup. Nggak boleh hasilnya tiba-tiba Z, nggak boleh. Karena dia harus suatu grup. Harus tertutup. Pasti di antara 3 unsur ini, nggak mungkin yang lain. Oke? Oke. Kita akan cek. Baris pertama, baris kedua sudah ada nilai P. Berarti P dioperasikan dengan P, nggak boleh P ini. Oke? Oke. Karena udah ada P nih, baris kedua. P dengan Q, P dioperasikan dengan Q, nggak boleh P juga. Kan udah Oke. ada nih baris kedua. Ya, nggak boleh. Nah, terus kemungkinannya ada 2 nih. Ini mau E atau Q. Terserah, mau yang mana. Mau yang mana dulu nih? Kalau di buku kan dia pakai yang P, Kak. Coba kalau misalnya dia pakai yang E, Kak, bisa gak? Identitas dulu. Kan dia kan kalau di buku kan dia hasilnya tuh Q tuh. Kalau misalnya P dioperasikan terhadap P. Ya, Kalau misalnya boleh. kita pakai yang identitas, coba dulu ya, Bebas, Kak. bebas. Ini nggak ada masalah kok. Ini yang dicoret cuma 2 ini. Ini boleh, E boleh. Coba ya pakai E. Ini boleh E. Kita tes dulu. Tapi kan, oh iya, oh aku paham. Oke, ini E ya. Jadi P Oh, bisa. kali P hasilnya E. Berarti kalau P dioperasikan dengan P hasilnya E, maka ini udah selesai. Berarti kita hanya tinjau yang ini saja, P-nya. Kita cek P operasi Q. P udah ada, E udah ada. Ini udah hilang E-nya ya, nggak boleh. Berarti di sini bolehnya apa? Tapi ini nggak boleh juga. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu Kak, maksudku. Karena di atasnya udah Q. Maaf. Tadi saya kayaknya ada yang kurang deh. Nah, iya, Kak, itu maksudku. Lupa. Nggak apa-apa. Baris ini ya, oke. Iya. Baris kedua, ini P dioperasikan dengan P. Ini baris 2, kolom 2 udah ada P ya. Iya. Tadi saya lupa tinjau kolomnya ya. P Iya. operasikan dengan P. Kita tinjau baris 2, kolom 2. P dengan P, ini sudah ada nilai P, ini gugur. Oke, P dengan Q. Baris 2 dan baris 3. Sudah gugur siapa? P sama Q. P dan Q sudah Iya. gugur. Ya, kita ulang P dan Q. Nah, ini udah nggak ada lagi kan? Ya udah kita isi dulu. Ini nggak bisa kemana-mana. Udah ini isi. Ini kan masih ada 2 jawabannya kemungkinan. Iya. Nah, jadi ini kita ini dulu nih. Ini nggak ada pilihan lain, ya udahlah kasih E. Nah, karena di sini sudah ada ini. Udah dipakai. Nih ya. Kita mau ngisi di sini kan. Udah ada P, udah ada E. Ini E udah gugur, tinggal Q saja. Nah, ini nanti di copy nih. Ini PQE lagi, di copy aja gitu. Ya, jadi nggak bingung nentuin ini apa. Ini tinggal copy aja nih dari baris 2, copy ke kolom 2. Gitu. Ya. Kan tadi sifat pertama apa? Harus ada kopinya kan ya? Iya. Iya, Pak. Copy aja dari baris 2, copy ke kolom 2. Oke. Oke, terus ini apa nih? Nah, ini udah kelihatan baris ketiga ada Q, ada E, sisanya siapa? Iya berarti Mas. P saja, nggak ada lagi. Ya, kita cek nih sifat ketiga simetris. Unsur identitas harus muncul secara simetris terhadap diagonal utama tabel. Diagonal utama itu yang mana sih? Diagonal ya, utama. EQP itu tengah.
Satu, ada dua. Ini simetris nggak nih E-nya? Ini simetris Iya. nggak? Simetris ya? Iya. Oke, jadi udah benar ya. Ini tabel Kelly-nya. Coba lagi ya. Coba yang pakai empat ini deh. 4 unsur. Misalkan himpunan B, isinya siapa? E, terus Kalau pakai angka sama juga nggak sih, Kak? Sama ya harusnya. sama. Misalkan jangan itu deh. Mas, identitasnya itu harus selalu di depan ya, Mas? Nggak harus. Nggak harus. Nggak harus. Ini mah bebas aja, Mas. Mbak nulis himpunan. JKL misalkan. Apel Kylie-nya maksudnya. JKL. Nggak harus. Himpunan tuh bebas sebetulnya. Cuman kan kita supaya ngebacanya gampang ya taruh aja depan identitasnya. Ya. Takutnya nanti bingung. Unsurnya ada 10, identitasnya yang mana ya? Gampang aja taruh depan. Nggak usah nyari-nyari gitu kan. Tapi nanti nggak jadi simetris nggak sih, Mas? Kalau identitas saya nggak ditaruh di depan. Misalnya ditaruh di tengah. Simetris. Kalian mau acak ininya boleh. Identitasnya mau taruh di tengah, boleh. Boleh. Iya, nanti simetris ya, Kak? Aku sih nggak tahu sih. Simetris. Oke deh. Coba, Kak. Ini coba ya ini ya, yang 4 nih. Yang Atau 4 kita mau pakai ini aja, Kak. Misalnya identitasnya ditaruh di tengah, diganti Kak gitu. Coba ya, Kak. Ini misalkan repotin. Ya nggak apa-apa, ini kan belajar bukan apa-apa. Ini kan misalkan B terhadap bintang itu suatu grup. Maka tabel Kelly-nya harus gimana? Tabel Kelly-nya harus memenuhi ketiga ciri tadi ya. Harus ada kopinya. Yeah. Ada kopinya nggak, Mas? Belum nih. Mas Darsono tuh. Minta kopinya, Mas. Mas Darsono lagi kerja. Mana Mbak Novi? Mbak R? Ini siapa nih? Alfarobi. Alfarobi baru ya? Oke. Bintang suatu grup. Ini E-nya taruh di mana? Tengah ya? Di tengah aja, Kak. Jadi tadi J, K, E, L. Jadi di sini J, K, E, L. Oke? Kita isi sifat si identitas dulu ya. Yang gampang. Identitas ini J, K, E, L. Ini J, K, E, L. Oke? Oke. Terus untuk menentukan yang di sini nih J kali J. Ini baris 1 dulu ya, kita tinjau baris 1. Baris 1 itu JJ. Bentar ya. J, itu ada K, E, L. Terus JK. K, J, E. L. Kok J? Sih udah. J udah. JL. JL. Ya. Ini kemungkinannya ada J, ya. J, K, E, L, J, K. Tapi sebetulnya J nggak usah lagi kan, Kak? Kan J udah ada. Di E kali J kan itu J. Ya, ini saya tulis semuanya dulu. Oke. Nanti baru kita eliminasi. Coret-coret. Oke, siap. Kita lihat untuk baris 1, kolom 1. Ada yang gugur. Si J gugur. Ya, ini baris 1, kolom 1. Udah ada J. Ini, ya, J-nya gugur. J-nya gugur. Dah. Kita lihat JK. Baris 1, kolom 2.
Ada Siapa yang gugur? K gugur. K sama J. Dua-duanya Yes, K J dan J. dan K gugur. Karena nggak boleh berulang ya. J dan K Iya. udah gugur. J dan K gugur. Baris 1 Eko ini sih. Ya benar. Benar, Baris Kak. 1 Itu ada 2 yang gugur. K juga gugur nggak sih, Kak? Yang K. Yang Oh, mana gugur Kak? Yang iya itu. Oh Mana iya. K-nya? kan Enggak. K ya. Enggak. Ini cuman J sama L doang ya yang gugur. ya. Tereliminasi J sama L. Sudah. Berarti ini bebas nih. Ini yang J kali J terserah mau yang mana. Ini unsurnya masih ada 2 kemungkinan ya ini ya. Berarti Iya. nggak ada yang terpaksa lagi ya di sini ya. Belum ada yang terpaksa nih. Belum ada yang terpaksa. Berarti kita ini bebas. Mau apa nih di sini? Terserah. Dari 3 ini. K, E, L. Terserah mau yang mana. Yang paling ada sih identitas ya. E-nya soalnya ketiga-tiganya bisa. Boleh. Coba Ini identitas ya misalkan ya. coba ya. Oke. Kita Berarti coret dulu, Kak. oke. Jadi baris 1 kolom 1 E-nya gugur. Baris 1 ini gugur semua E-nya ya. Iya. Berarti udah nggak ada E. L. Oke. L. K. Ya sudah ini Oh iya K, benar juga ya. K udah tinggal terpaksa. Ini terpaksa. Iya. Tinggal L dan K. L dan K. Ini berarti J ya. Berarti ini udah terpaksa nih tinggal 2 lagi L sama K. Iya. Ini L, L, K. ini K. Sudah selesai. Copy ke bawah. L, K. Sudah. Ya. Ya. Oke. Ini nggak usah dihapus lah ya. Biar aja. Lanjut. Baris 2 kolom 2. Ini ya. Jadi untuk K dan K. K dioperasikan dengan K K. dan K dioperasikan dengan L. L. Ya. Kita cek siapa yang gugur nih. Oh ya, ini tulis dulu ya JKL. Iya. JKEL. JKEL. Nah, siapa yang gugur? Baris 2 kolom 2. L, K. LK saja ya. Ini Iya. L, ini K. Oke, yang gugur L dan K. Dah. Terus baris 2 kolom 4. Siapa yang gugur? KL. KL juga ya. KL juga, oke. Ini gugur. K dan L gugur. Udah. Ini terserah mau yang mana. J. Mau yang mana? aja, Mas. Yang E. Nanti E-nya E semua dong di sini. Pakai J aja lah ya. J. Coba J. Oke, berarti yang atas sudah gugur ya. Yang atas sudah gugur. Kita cek yang di sini. E. J-nya gugur, sisa E. Nah, nanti kalau E semua, nanti diagonal utama semua E-nya. Biar ada variasi lah ya. Oke, lanjut. Berarti ini ada kopinya ya. Baris 2 di copy ke kolom 2. Ini E juga. Terakhir apa nih? J ya? J. Sudah. Simetri nggak nih? Iya. Di E-nya. Gitu ya. Oke, Kak. Paham. Ya lah, udah. Lanjut ke ini subgrup. Gimana sih ini? Oh, ini. Sifat dasar dari grup.
Ini nanti ada pembatalan kiri dan pembatalan kanan. Ini G itu nanti lambang dari himpunan grup ya. Iya. Himpunan yang sudah dites sifat grupnya. Sifat dasar dari grup. Untuk setiap X, Y, Z elemen dari grup berlaku jika X dioperasikan dengan Z sama dengan Y dioperasikan dengan Z, maka X sama dengan Y. Dan jika Z dioperasikan dengan X sama dengan Z dioperasikan dengan Y, maka X sama dengan Y. Buktinya apa? Misalkan X dioperasikan dengan Z sama dengan Z dioperasikan, Y dioperasikan dengan Z. Kan sifat grup itu punya inverse semua ya. Ya nggak? Iya, Kak. Nah, karena setiap unsur di grup punya inverse atau balikan, maka ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan Z inverse. Jadi yang X dikalikan Z inverse, yang sebelah kanan juga saya kalikan Z inverse. Nah, sifat dari grup itu selalu asosiatif, betul nggak? Iya. Boleh kerjain depan dulu, boleh kerjain belakang dulu. Saya kerjain belakangnya dulu ya. Sifat asosiatif. Jadi X buka kurung Z dikalikan Z inverse sama dengan Y dikalikan Z dioperasikan maksudnya ya, bukan dikalikan. Kak, kayaknya Y kali Z asosiatif kan, Kak? Iya, ini sifatnya asosiatif karena dia sebuah grup. Sebuah grup pasti bersifat asosiatif. Oke. Jadi boleh depannya dulu, boleh belakangnya dulu. Terserah. Oke, saya kerjain belakangnya dulu ya. Ini hasilnya apa sih kalau Z dikalikan dengan inverse-nya? Masih ingat nggak? Z dioperasikan dengan inverse-nya. Hasilnya itu identitas. Iya. Ya, identitas. Jadi ini X dioperasikan dengan E. Y dioperasikan dengan E. Nah, kalau X dikalikan identitas, hasilnya apa? X. X saja. Y dioperasikan dengan identitas, hasilnya? Y. Y saja. Gitu. Jadi seolah-olah menghilangkan si Z. Pembatalan. Ini hukum pembatalan. Ya. Jadi seolah-olah dihilangin Z-nya. Red, gitu. Kalau Z-nya di kiri gimana? Ya boleh. Coret aja sama-sama di kiri. Tapi kalau di kanan gimana? Misalkan X kali Z, X dioperasikan dengan Z, terus ada Z dioperasikan dengan Y. Boleh nggak coret? Pertanyaan saya kayak gitu. Boleh nggak coret? Ini kan bukan perkalian ya, Mas. Ini kan dioperasikan. Iya. Ini nggak berlaku. Belum. Iya, benar. Nggak berlaku. Emang karena asosiatif itu. Ini tuh kalau tukar-tukar gini artinya sifat apa sih? Komutatif ya? Komutatif. Sedangkan grup itu Asosiatif. bukan. Maksudnya grup itu tidak wajib komutatif. Belum tentu kan? Iya, Ya, benar, Kak. Jadi tidak selalu berlaku begini. Iya. Secara umum tidak berlaku. Jadi ini nggak berlaku. Karena ada satu aja yang salah, ya semuanya nggak berlaku udah. Satu nggak komutatif nggak berlaku di satu kejadian, semuanya nggak boleh dianggap berlaku ya. Semuanya dianggap tidak berlaku. Nggak boleh kayak gitu. Kalau ditukar Z-nya di depan, Z operasi dengan X, Z operasi dengan Y.
Ini bisa asosiatif. Nah, kita kalikan persamaan ini dengan Z inverse di depannya ya. Iya, Z inverse di depan. Z inverse di kirinya. Ini dikalikan Z inverse. Hasilnya ini E, X, ini E, Y. Maka X sama dengan Y. Ya, mirip pembuktiannya dengan yang ini. Oke. Ya, lanjut ya. Kita katakan suatu subhimpunan H dari grup G adalah subgrup. Oke. Tadi kan syarat grup ada 5 ya. Bentar, saya copy dulu deh. Syarat grup. Nah, ini nambah satu syarat lagi, teman-teman. Satu syaratnya adalah si X tersebut itu himpunan bagian dari suatu himpunan G yang sudah pasti grup. Ya, G harus himpunan bagian. Nah, untuk lambang dari subgrup, kalau misalkan X itu subgrup dari si G, nah, lambangnya kayak ini teman-teman, kayak apa ya? Kurang dari sama dengan ya. Iya. Ini subgrup. Dan kalau ternyata si H-nya itu begini teman-teman. H-nya itu cuman himpunan bagian sejati dari G. Jadi si H ini terletak di dalam ya. Kalau dibuat diagram Venn teman-teman. Ini kan kalau lambangnya seperti ini, X-nya subhimpunan dari G. Itu artinya X-nya itu di dalam ya. Iya. Tapi boleh sama persis, boleh. Ukurannya sama persis boleh. Ya. Jadi ukurannya sama persis juga boleh. Kalau ada garis seperti ini sama dengannya. Tapi kalau dia himpunan bagian sejati ya atau enggak ada sama dengannya, kalau dia bentuknya seperti ini, X jika X-nya G, maka untuk subgrupnya juga nggak ada garis sama dengannya, teman-teman. Kayak gini doang. Nah, gini. Ngerti ya bedanya ya? Paham. Kalau ini ada sama dengannya, berarti ini ada sama dengannya juga. Gitu. Tapi kalau udah tahu, oh ini X nih himpunan bagian sejati nih, pasti di dalamnya. Nggak mungkin ukurannya sama persis. Ya sudah, nggak usah pakai sama dengan. Biasa aja. Gitu. Oke, kita akan tinjau tadi subgrup ya. Contoh subgrup. Tadi G6 itu grup bukan? G6 terhadap G6, maaf. Z6 terhadap penjumlahan ya. Ini suatu grup. Saya notasikan, saya sebutin dulu Z6 ya, biar masih ada review. Takutnya nanti siapa aja, biar lebih lengkap. Z6, siapa aja isinya teman-teman? 0, 1, sampai 5.
0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya hapus dulu. Jadi Z, kok begitu sih? Z6 terhadap penjumlahan suatu grup ya. Kita akan cek, misalkan jangan pakai Z ya. Ini apa ya? Pakai S aja ya. Iya. Semesta. Jangan S ya. Nanti S ada lagi pengertiannya. Iya, semesta. Misalkan A lah. Misalkan A. A6 ya. A6 ini anggotanya sebagian aja dari ini. Kita ambil sebagian. A6. A6 misalkan ambil siapa ya? Gak harus termasuk dari Z6 kan, Kak? Harus Harus elemennya termasuk. dari situ. Oke. Kan tadi syaratnya apa? A6 harus himpunan bagian dari Iya, benar. 6. Benar, Kak. Ya harus dari sini, nggak boleh Ya. yang lain. Yes. Terus 2, 4. Ya, coba nih, 0, 2, 4. Coba ya. Sifat, ini berarti A6 berlaku himpunan bagian dari Z6 ya. Z6. Berlaku ini ya. Iya. Kita akan cek si A ini suatu grup atau bukan. Nah, karena sifat yang pertama ya, 0 elemen dari A6, Iya. maka A6 Bukan himpunan kosong. bukan himpunan kosong. Yang kedua apa? Tertutup terhadap penjumlahan. Tertutup ya. Coba ini dijumlahin hasilnya berapa? Coba ya. 0 dengan 0 berapa? 0 ya? 0, 0 dengan 2. 2, Sorry. Kok 0 sih 2. 0 dengan 4. Terus kalau 2 dengan 0. Kok 0? 2, Kak. 2 dengan 2. 2 dengan 4. 0, Kalau 4 dengan 0. 4, 4 ya. 4 dengan 2. 0, 4 dengan 4. 2. 2 ya benar. Oh ya. Ternyata nggak keluar ya dari 024, 024, 024. Iya. Oke, berarti tertutup ya. Yes. Yang ketiga apa? Ketiga, asosiatif. Karena karena A6 himpunan bagian dari Z6, maka sifat asosiatif maaf. Ini harusnya ada sesuatu di sini. Karena untuk ABC sembarang ya. A, B, elemen dari A6, sedangkan A6 ini himpunan bagian dari Z6 kan ya? Ya. Nah, Z6 kan grup ya. Lah grup itu sifatnya apa? Sifat asosiatif kan? Yes. Jadi ya, otomatis. setiap elemen di Z6 pasti bersifat asosiatif.
Iya. Sedangkan ini ABC juga milik si Z6 kan ya. Iya. Maka sifat asosiatif juga berlaku Atas A6. pada A6. Gitu ya. Udah pasti karena ini ABC yang milik si Z6 ini. Iya. Jadi sifat asosiatifnya diturunkan gitu ya. Yang keempat apa? Identitas. Identitas. Ini saya geser dulu deh. Yang keempat, apakah dia punya unsur identitas? Iya. Jelas. 0 adalah Iya. unsur identitas ya. Bisa dibuktiin ya. 0 dioperasikan dengan A, hasilnya tetap A. Atau A dioperasikan dengan 0, ini juga hasilnya A. Oke ya. Terus balikannya, ada nggak? Iya, dioperasikan dengan identitas sama juga ya, Kak? Ambil A elemen A6. A6. Balikan dari A adalah sama kayak tadi kok. N dikurang A. Balikan dari 2 berapa? Balikan dari 2. Min Min 2. Ih, balikan dari Balikan dari 2. N min Oh, ini A. kan modulo. Ini modulo Oh iya ya? iya. 4 ya. 4. 4 iya. Supaya Alah, hasilnya 0 ya. Gitu aja mikir, aduh. Supaya hasilnya 0 ya Mas ya. Hah? Supaya hasilnya 0 apa? 4. Oh iya. 0. Supaya hasilnya 0. Hmm. Jadi misalkan si 2 dioperasikan dengan 4, hasilnya berapa? 6. Ya, 6 di modulo 6 hasilnya 0. Iya. Ya, jadi benar ya, 2 memiliki inverse si 4 gitu ya. Iya. Kalau 4, inverse-nya siapa? 2. 2 ya. Karena dia tunggal. Inverse dari suatu bilangan itu tunggal, dia berpasang-pasangan. Kalau 2 sama 4 ya 4 sama 2 udah enggak. Iya, benar. Kalau 0 pasangannya siapa? 6. Kalau ada. Kalau ada ya, cuman karena nggak ada ya di 0. sendiri. 0. Ya. Itu ya. Iya. Oke. Berarti ini berlaku semua ya. Yes. Karena sifat grupnya berlaku, simpulannya apa? Jadi A6 itu subgrup dari Z6. Kok lambangnya begini sih? Operasi penjumlahan ya. Iya, operasi penjumlahan. Z6. Udah. Nah, terus untuk membuktikan dia subgrup, ini kan terlalu banyak ya, sampai 5-5-nya dibuktiin semua. Nanti di sini ada beberapa teorema atau ekivalen ya. Ini kalian boleh buktiin pakai yang B saja boleh. Yang B ini ada 2 syarat, teman-teman. Jika X, Y elemen dari X besar, maka X ketika dioperasikan dengan Y harus masuk ke dalam X. Ini artinya tertutup ya, teman-teman ya.
ketika X mau dioperasikan dengan siapapun di dalam X sendiri, ya, jadi misalkan X isinya X1, X2, sampai Xn misalkan ya. Ini ketika dioperasikan dengan teman-temannya, itu hasilnya tetap masuk ke dalam himpunan X ini lagi, teman-teman. Ngerti nggak? Ini tertutup. Halo? Iya, iya, Kak. Lanjut, Kak. Ini tertutup ini ya. Iya, iya. Nah, terus ada dan nih, ada syarat yang kedua, dan balikan dari X itu ada di dalam X. Balikan dari X harus ada di dalam X. Jadi contohnya, kayak ini tadi nih. Balikan dari 2 berapa? 4. Ada nggak di dalam A6? Ada. Balikan dari 4 berapa? 2. 2. Ada nggak di A6? Ada. Ada. Berarti ada ya di dalam himpunan yang dituju ya. Yes. Kalau dia misalkan inverse-nya di luar dari A6, ya misalkan ada suatu unsur nih, dia punya balikan sih di Z6. Tapi ketika saya tinjau A6, ternyata balikannya nggak ada di sini. Balikannya di induknya, di bapaknya lah ibaratnya. Nggak ada di sini, tapi ada di bapaknya. Ini nggak boleh ya, di luar dari A6 nggak boleh. Jadi ini bacanya kayak gitu. Inverse dari X itu harus masuk ke dalam X lagi. Gitu. Ya. Atau kalian bisa tinjau yang ini. Yang E saja. Yang E ini lebih simpel, cuman satu pembuktian aja. Oke, kita buktiin 2 ini ya. Si B dan E. Kita mau tinjau yang mana nih? Coba yang Ya. ini deh. Yang GLNR. GLNR. Dengan operasi dot, ini kan grup ya? Iya. Suatu grup. Kita akan coba SLNR dengan suatu dot. Nah, saya definisikan dulu ya. SLNR ini himpunan matriks A berordo n kali n, di mana determinannya itu, determinan dari A itu sama dengan 1. 1. Kan tadi syaratnya tidak 0 kan ya? Iya, iya. Tidak 0 berarti boleh angka berapapun selain 0 dong. Iya. Nah, kalau ini cuma sebiji doang, 1 itu doang. Berarti ini masuk nggak ke dalam S? Ini disebut himpunan bagian bukan? Di SLNR. Jadi Iya. di SLNR ini himpunan bagian ya dari GLNR. Ini perlu disebutin kan nih GLNR-nya. GLNR perlu disebutin nggak nih tadi? Nanti takutnya lupa lagi GLNR isinya siapa ya GLNR. Nggak usah lihat aja yang belakang-belakang. Ya, intinya GLNR ini matriks persegi berukuran Iya. kan, determinannya tidak 0 gitu ya. Iya. Oke, Kak, kita akan cek. Mau pakai ini dulu ya, yang B ya. Mau cek pakai yang B. Kita ambil X, Y elemen dari X, maka dia harus tertutup. Oke. Pertama, ambil A, N kali N, dan koma B, N kali N, elemen dari SLNR. Ini ya, teman-teman.
Kita akan cek ketika dioperasikan apakah dia tertutup. Oke. Tadi saya lupa nulis operasinya apa. Apakah SLNR dengan operasi dot product itu grup? Subgrup ya. Subgrup. Ya. Apakah ini suatu subgrup? Ambil sembarang ya. A kali A ukuran N kali N dan B ukuran N kali N. Ini SLNR. Kita operasikan dengan B N kali N. Ini hasilnya apa teman-teman? Tadi masih ingat nggak? Yang tadi. Ini kan udah sama nih. Iya. C. Hasilnya C N kali N. matriks C berukuran N kali N. N kali N. Nah, ini ternyata masuk ke dalam SLNR ya. Sebentar. Iya. Determinannya belum saya cek. Maaf. Kita cek ya. Determinan dari C N kali N. Determinan dari C. Itu kan berarti bisa ditulis dengan determinan A dikali determinan B. Determinan A ada yang tahu berapa? 1 ya. Kan tadi Iya. sifatnya apa? Iya. Harus Iya. determinannya 1 gitu kan. B Sama berapa? iya. 1 1. juga. Kesimpulannya apa? 1. Determinan C. C. C juga 1. Nah, karena determinan C1 Sama dengan 1. ukurannya N kali N, maka jadi AN kali N dikalikan dengan B N kali N. N kali N ini tetap masuk ke dalam SLNR. Ya, ini nggak bisa keluar dari himpunan ini. Tertutup gitu ya. Iya. Sifat pertama udah. Yang kedua apa? Inverse-nya ada di SLNR. Inverse dari misalkan ambil AN kali N elemen dari SLNR. Inverse-nya siapa? Dari AN kali N adalah A inverse. Bukan. Jujur aku nggak ngerti sih Mas kalau A inverse ya. Iya. Ukurannya N kali N gitu ya. Iya. Oke, kita akan cek. Masih ingat nggak sifat ini? Determinan dari A dikalikan determinan dari A inverse, itu hasilnya 1. Iya. Iya. Ini sifat dari determinan ya. Iya. Berarti kalau saya nyari determinan dari A inverse mana? Ini kan tadi nilainya 1 ya. 1 dikali Iya. determinan A inverse sama dengan 1. Kesimpulannya apa? Jadi determinan A inverse-nya berapa? 1. Nah, ternyata 1 juga. Hmm. Berarti masuk nggak ke dalam SLNR? Jadi Iya. A inverse N kali N itu unsur di SLNR. R. Nah, dari 1 dan 2 sudah terbukti ya. Kesimpulannya apa, teman-teman?
Berarti SLNR. Gimana? Jadi si SLNR SLNR itu subset himpunan bagian ya. Bagian dari GLNR. subgrup ya? Gimana ya? Iya, subgrup. Subgrup dari Iya. GLNR. Gitu ya. Kak itu ada yang mau nanya? Maaf Kak, waktu Silakan. udah jam 10 lebih 8. 48. Ya. Apa jamnya udah selesai? Maksudnya udah selesai. Ya udah. Ini bisa diselesaikan dulu bentar atau gimana gitu. Kan ini kan udah jadi gitu kan. Udah habis tuh. Iya. Udah full. Sebenarnya kalau saya mah santai aja ya Mbak Elis ya. Berapa lama juga santai. Asal ini temennya betah aja sama saya. Saya juga betah. Tapi kalau temennya nggak betah ya saya jadi malas juga. Asik. Ya Iya. iyalah. Ini kalau nggak di maaf, stop Kak. sampai modul 9 nih. Iya. Ya ini ya yang saya bisa aja. Ini kayak gini. Kayak tadi ini tadi apa ya yang buat PR ya? Ini ya operasi. Misalkan misalkan A operasi dengan B. Apakah selalu AB? Nah ini nanti buat teman-teman kalau ada nemuin apa namanya aturan kayak gini ya. Jika A dioperasikan dengan B, selalu ditulis AB. Nanti kalau ada nemuin aturan kayak gini, kasih tahu ya halaman berapa. Bingung juga sih Mas kalau misalnya tulisannya cuma AB gitu, ntar kira perkalian taunya bukan perkalian kan. Makanya. Kayak tadi kan ada yang di bawah yang Mas bikin ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Mungkin nanti minggu depan bisa dikaji lagi Mas yang pakai himpunan matriks ya. Jujur masih bingung sih Mas kalau matriks Mas, bentuk matriks untuk buktiin grup. Mas Kabul, Ya. untuk bagian akhir tadi itu kita disuruh, maksud Mas Kabul itu akan membuktikan subgrup ke dalam grup gitu aja ya maksudnya ya? Subhimpunan. Yang gimana? Yang ini ya? SLNR. Yang ini ya? Iya, hanya membuktikan itu subgrup dari suatu grup gitu aja ya? Iya. Jadi walaupun dia subhimpunan, ya kayak gini ya. Ini kan SLNR himpunan bagian ya. Tapi belum tentu ini himpunan bagiannya itu bisa membentuk grup juga, belum tentu. Makanya harus dicek subgrup atau bukan. Dan untuk mengeceknya itu yang ini dari A sampai G gitu? Enggak, pilih salah satu. Terserah yang mana, salah satu saja. Ini ekivalen itu boleh pilih salah satu. Oh. Ya, buktiin satu aja cukup. Tadi. Oke, Mas. Ya. Kalau mau buktiin yang E boleh. Kalian buktiin aja yang E pakai soal yang ini. GLNR dengan SLNR. SLNR itu matriks A berukuran N kali N dengan syarat determinan A-nya 1. Silakan kalian cek sendiri, coba-coba buktiin yang E. Kalau yang E berlaku, maka dia langsung subgrup. Dah. Ya, jadi tadi syarat grup kan ada 5 ya, teman-teman. Ya enggak? Syarat grup ada berapa? Ada 5. Ada 5. Ada 5 diperkecil jadi 2 doang yang ini, yang B. Ada 2. Lebih kecil lagi yang E, cuman sekali syarat doang. X dioperasikan dengan Y inverse harus elemen dari X. Ini simple nih. Sekali cek udah selesai. Kalau benar kalimat ini terpenuhi, maka udah langsung subgrup. Gitu.
Coba deh Mas di scroll ke bawah. Ya, Itu kok ada I pertama, I kedua, itu pembuktian apa ya? yang mana? Dari ini kan I nih, stop. Ini. Iya, stop. Itu kan ada I pertama terus ada I kedua ya. Ini Sabtu, Mas. Enggak, maaf, ada yang ambil metrik A berordo N kali N, ya kan? Ini. Terus yang di bawah juga tuh Ya, sama kan? ya. Itu ngambil pembuktian di huruf apa ya, Mas? Kok ada 2 gini? Yang B ini. Ini saya ngambil syarat yang B, Mas. Yang ini. Emang ada 2 ya jadinya ya kayak gitu Ada ya? 2 nih. Maka X operasi dengan Y. Ini saya perbesar dulu. Ini ya. Ini bacanya apa nih? X operasi dengan Y masuk ke dalam himpunan X hasilnya. Ya. Ini artinya tertutup. X mau dioperasikan dengan Y harus masuk ke dalam si himpunan X. Nggak boleh di luarnya. Gitu ya. Dan, nah ini ada syarat kedua, Mas. Dan balikan dari X masuk ke dalam X. Masuk ke dalam himpunan X ini. Ya. Jadi kita udah buktiin. Ini tadi operasi sembarang ya, Mas ya. Ambil sembarang 2 unsur di SLNR, si A dan si B gini ya. Ternyata kalau dioperasikan masih sama aja di SLNR juga ini hasilnya. Berarti ini tertutup ya sifatnya ya. Iya. Ya, yang kedua apa? Inverse-nya harus ada di SLNR ya. Nah, ambil Balikan itu inverse ya? Iya, inverse dari A adalah A inverse. Sifat dari determinan apa? Determinan A dikali determinan A inverse, itu hasilnya 1. Nah, sedangkan kita tahu determinan A itu 1. Ya enggak? Tadi kan sifat SLNR, si A-nya harus determinan 1 ya. Nah, akhirnya determinan A-nya berapa? Sorry, akhirnya determinan A di inverse aljabar linear ada ya Mas untuk determinan A dikali determinan A inverse itu ya, sama dengan 1 ada ya dulu ya di A ada. ya? Ada. Oh, oke. Ada. Ya, jadi terbukti ya determinan A inverse-nya juga 1. Kesimpulannya apa? Ya. Si A inverse masuk nggak ke dalam SLNR? Masuk ya? Ya, termasuk. Jadi dua syarat terpenuhi udah. Kita langsung simpulkan jadi SLNR subgrup dari GLNR. Jadi ini ternyata grup juga, teman-teman. Ini ternyata grup juga. Tapi anaknya si ini, Walaupun anaknya lebih kecil gitu maksudnya. Iya betul. Grupnya lebih kecil karena dia ini bapaknya, ini anaknya. Kenapa nggak ibu, Mas? Ya ibunya lah. Oh iya. Oh, Ini ibunya, ini anaknya. Ibunya kayaknya di sini. Gitu. Mungkin sampai situ dulu, kayaknya grup. Fasilitator kita minta kita supaya selesai, Mas. Yang mana? Teman-teman ya. Udah lewat batas waktu, mungkin terlalu lama. Iya. Nggak apa-apa. Ini ya, paling yang apa namanya? Yang masih bertahan ya kalau Mas Dasono, Mbak Eli sudah tahu kan saya ngajarnya. Kalau mau lanjut ya silakan, ayo saya jabanin selama masih betah. Kalau udah pusing ya udah stop. Lebih baik berhenti, Mas. Ya udah. Lebih baik. Barangkali mau aktivitas juga kan ya, mau makan atau mau kerja, prepare, mau. Soalnya Mbak Alicia suka makan sehari 4 kali, Mas. Oh iya dong. Jadi ini udah waktunya makan. Oke, nanti kalau mau bahas itu apa namanya? Yang lain-lain di grup Aljabar 1 juga boleh. Mungkin udah itu, Mbak Vika. Halo Mbak Vika. Ya, Kak. Udah. Iya. Terima kasih, Kak. Mungkin bisa nanti dilanjut di chat grup. Iya. Oke, saya izin live ya.
Mas Iya. Kabul Iya, dan teman-teman Sartono. semuanya. Terima Iya, kasih. terima kasih Assalamualaikum juga untuk warahmatullahi Kak wabarakatuh. udah ke sana. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Kabul. You are Terima kasih, welcome, Mbak Elis. Kak. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama, Mbak. Terima kasih ke Kak Kabul. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oh. Udah ditutup aja, Mbak. Iya.